dan kita tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik teman-teman, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena di sini kami sudah berkumpul bersama ya Bapa untuk menjalani ibadah kami hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati agar rangkaian ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, seluruhnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki saat teduh. Sebelumnya, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh yang sempurna dan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi bersama lagu Sentuh Hatiku.
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terkadang ada orang Kristen yang mengaku memiliki kehidupan ibadah dan doa, tetapi masih menilai orang berdasarkan ukuran yang disukai dirinya sendiri. Berbahaya sekali bila mengasihi Tuhan membuat kita lebih mengasihi diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain yang memiliki kebutuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu, orang yang mengasihi Tuhan seharusnya menyadari kasih Tuhan terhadap semua orang, sehingga dia juga ikut mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang yang serupa dengan dirinya. Kita akan bernyanyi dari ref. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, teman-teman, saat teduh kita telah selesai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bunda. Sebelum itu, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk bernyanyi bersama lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman dari Bunda. Dipersilakan Bunda. Kita berdoa. Memiliki kasih-Mu dalam kehidupan kami, Kristus, tak saja telah memberikan kami kehidupan yang baru, tapi begitu banyak kesempatan. Bahkan ketika dalam kehidupan yang Tuhan berikan, kami berbenturan dengan orang-orang yang menolak kami, bahkan kecenderungan kami untuk menolak diri kami sendiri karena berbagai alasan, kasih-Mu tetap ada untuk kami. Terima kasih Kristus, ampuni kami kalau sering sekali kami melupakan hal itu. Sehingga ketika kami berbenturan dengan persoalan, pergumulan apapun bentuknya, kami lupa betapa sangat berharganya kami bagi Tuhan. Terima kasih untuk rumah kami, PMK Tes Telkom University. Terima kasih untuk fellowship kami malam hari ini. Kami percaya setiap orang yang hadir bukan karena kebetulan, bukan karena ada kewajiban mata kuliah agama, tetapi karena sungguh-sungguh memahami betapa mendengarkan firman Tuhan, bergaul karib dengan firman Tuhan adalah kebutuhan bagi roh kami, supaya roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Kristus, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan semua keterbatasan yang hamba miliki, tapi hamba siap untuk Tuhan pakai karena hambamu ini menyerah dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Oke. 51 orang. Ini hanya untuk senior atau maba juga? Kok gak kelihatan mabanya ya? Untuk maba juga, Bun. Ya, tapi kok cuma 51 orang? Masing-masing PKK tidak mengingatkan AKK-nya kah? Untuk bergabung. Ini perhatikan loh, rumah kita yang paling besar di Telkom University. Tapi kehadiran ibadahnya setiap minggu seperti ini kah? Biasanya 80 ke atas. Biasanya 80 ke atas. Ini di angka 51, ada apa? Jadi selalu evaluasi setiap minggu ada apa ya. Jadi jangan dibiarkan ketika akhirnya kegairahan orang untuk beribadah itu menurun. Oke, aku? Ya, Bang Christian? Iya, Bunda izin share screen dulu ya. Bisa Bunda minta izin dong, guys? Kasih izin dong share screen. Tadi kan Bunda sudah bilang. Bos? Ah, ya. Oke. Terlihat ya? Terlihat, Bunda. Oke. Love one another. Itu tema kita malam ini. Yohanes 13 ayat 34. Kita baca dulu ya, ayatnya. Bunda mengambil versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perintah baru kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Sudah pasti kata pertama yang akan kita bahas itu adalah kata kasih. Apa yang Anda pikirkan kalau mendengar kata kasih atau kalau melihat gambar love seperti ini? Apa yang terbersit dalam pikiran Anda? Rasa yang bikin makan tak enak? Tidur tak nyenyak? Bang Christian, itukah? Perhatian seseorang yang bikin jantung berbeda dari biasanya? Udah suka Bunda. Cukuplah. Iya, itu anugerah. Tapi apa artinya gitu loh? Karena ketika kita tidak mampu mengasihi seseorang, itu petaka. So kan? Tapi persoalannya apa artinya? Kasih itu kita pahami apa? Rasakah? Atau pengorbanan yang kadang sampai melampaui batas?
saking rasanya besar sekali, dia sampai bersedia memberikan tubuhnya dengan amat sangat mudah tanpa mempertimbangkan ABCD karena berpikir itu akan memperbesar rasa kasih. Ketika belajar pergaulan pranikah, Bunda sudah bilang, sentuhan fisik di pranikah tidak pernah memperbesar kasih, guys. Justru akan menimbulkan rasa jijik pada akhirnya. Ya kan? Bahkan bukan cuma tubuh yang kadang-kadang diberikan, mengganti imannya, menjual imannya karena tanda kutip rasa, ya, yang dia pahami sebagai kasih. Nakku, kasih yang dipahami oleh dunia ini sungguh bertolak dengan kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab, dan bukan cuma dinyatakan, terbukti dalam diri Yesus Kristus. Jadi kasih dunia dengan kasih Tuhan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita akan lihat contoh-contoh ya, perbedaannya di mana sih ya, kasih dunia versus kasih Tuhan. Kasih dunia itu cenderung bersyarat. Bahkan you tahu nggak? Kasih orang tua kepada anaknya pun tanpa disadari orang tua itu sering bersyarat. Kok saya mama buktikan lah, kau rajin belajar lah, bikin mama bangga lah. Itu kasih yang bersyarat. Begitu muncul IP-nya 2, sekian, enggak 3, tadinya 3, tiba-tiba drop jadi 2. Kau bilang kau sayang sama mama, tapi IP-nya kok bisa turun? Tanpa disadari. Kami orang tua ini berpikir itu salah satu cara memotivasi, tapi sejujurnya kasih orang tua pun bersyarat. Guys, ya, karena emang itulah kecenderungan dunia. Jika Bang Christian baik, gue baik. Jika ya, nama Bang Christian ini melekat di hati Bunda nih. Jika Bang Sandai itu ramah ke Bunda, maka Bunda ramah. Jika Bang Sandai jutek, gue bisa lebih jutek, guys. Cenderung seperti itu. Bersyarat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Cenderung berubah. Kan rasa yang pernah ada dan sudah tidak ada lagi. Nah, itu kan cenderung berubah rasa itu. Bahkan cenderung melihat apa namanya? Situasi dan kondisi. Ya. Berubah melihat apa? Musimnya. Musim ini menjelang musim Natal, maka kasih kita itu wah luar biasa. Aksi sosial sepanjang Natal ini nanti lihat aja nanti. Udah pernah ngobrol dengan orang-orang pengurus panti, kalau sudah di Natal dengan Paskah, mereka kudu bikin daftar antrian yang berkunjung ke mereka. Di luar itu sepi, guys. Karena emang itu musiman. Itu ya, nah kasih manusia. Lalu yang berikutnya apa? Pamrih, ngarep. Maka ketiga, diperhatikan, ternyata ini bilang terima kasih pun enggak, jangankan balas, bilang terima kasih pun enggak, perih, merasa usahanya menunjukkan kasihnya itu sia-sia. Nah, maka sering terjadi ketika hubungan dua orang mengalami benturan, lalu katakanlah mereka mulai saling menyakiti dan merasa sangat tersakiti, enggak segan-segan kita bilang, kalau enggak karena aku, nggak jadi orang kau. Maksud dia apa? Maksudmu sebelum dia kenal kau, dia bukan orang. Lu pernah nggak dengar gitu? Gara-gara aku kau makanya jadi orang. Kalau nggak jadi orang kau, lu terbuang-buang kau di sana. Itu tuh pamrih. Itu satu alasan kenapa kekristenan tidak mengenal keselamatan karena aksi. Karena kalau diselidiki aksi kita, itu nggak murni. Kasih manusia karena cenderung pamrih, gitu toh. Lalu yang berikutnya apa? Kasihnya itu emosi tadi, rasa dan emosi. Cakep, wah, sampai nggak bisa kontrol. Poltak makan, diam. Poltak makan, diam. Poltak makan, kenyang mak. Karena kenapa? Pikirannya penuh dengan si dia. Padahal kalau lu baca Alkitab, contohnya kitab Kidung Agung, cinta sejati itu, cinta yang benar itu membuat orang jadi kreatif loh guys, nggak males.
nggak malas mandi, nggak malas belajar. Enggak, kreatif. Ya, potensinya nambah, kapasitasnya nambah karena kasih itu menjadi satu motivasi bagi dia untuk jadi yang terbaik. Kalau lu baca kitab Kidung Agung, sampai sayangnya balik lagi karena itu cuma emosi doang, emosi yang sangat dangkal, ya akhirnya begitulah. Ya. Lalu apalagi kasih dunia diperuntukkan bagi mereka yang layak. Jadi ada apa namanya kriteria. Ini layak dikasihi, yang ini tidak. Makanya meskipun kita sama-sama Kristen, sama-sama mengimani Tuhan, kita cenderung terjebak mengkotak-kotakkan. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Tanpa disadari nama ini ya membuat orang-orang di jemaat HKBP terkungkung dalam paradigma ini gereja Batak, Batak Toba. Jadi kalau ada dari luar Batak yang masuk, tahu diri dong, menyesuaikan dong. Itu tanpa dikatakan sering tampil di bahasa tubuh, mengkotak-kotakkan kita. Protestan dengan Katolik, meskipun nyata-nyata kita berbeda, tapi ya itu tadi, berbeda cara kita mengasihi. Karena kita terjebak dalam pemahaman, gue yang paling benar, lu nggak benar. Itu kan? Itu. Karena kasih manusia memang begitu. Melihat dengan kacamatanya sendiri, membuat standar dari sudut pandangnya sendiri, dan mengabaikan standar yang dibuat Tuhan. Tuhan aja nggak melihat muka ketika mengasihi kita. Kita layak apa nggak, pelpeng aja. Bahkan sebenarnya kita seharusnya nggak layak, tapi dikasihi. Tapi kita manusia yang tak layak tadinya dibuat layak, bisa tega gitu bilang, lu kagak layak. Lucu sebenarnya, tapi itulah karena kita nggak tahu diri. Oke, itulah kasih dunia anakku. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Kebalikannya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Sungguh-sungguh tak bersyarat. Nggak ada kata syarat di dalam cinta kasih Tuhan. Itu makanya berani Bunda katakan, di posisi sangat menjijikkan kita, nggak layak, tapi dia mengasihi, dan hanya kekristenan yang mengenal hal itu. Prinsip itu. Orang benar mau mati untuk orang berdosa. Ya, cuma kita doang yang punya prinsip itu. Lalu yang kedua apa? Tak berubah. Roma 8:38 ke 39 bacalah. Sampai lu mati kembali menjadi debu, Tuhan cinta. Bahkan begitu napasmu habis, rohmu kembali kepada Tuhan. Plotak, nggak gentayangan di dunia ini. Itu saking cintanya Tuhan, lu dijaga dengan baik, ditempatkan di tempat yang terbaik. Gitu loh. Ya, makanya nggak gentayangan kemana-mana. Jelas dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tak berubah sama sekali. Lalu yang berikutnya, tak berharap balasan. Bahkan mencinta hingga terluka. Itu Yohanes 3:16. Mencinta hingga terluka, itulah cinta kasih Yesus. Kalau dipikir-pikir dia telah apa alasannya dia mau mati untuk kita menanggung kutuk. Salib itu kutukan loh guys. Kutuk banget. Setiap orang yang dihukum dengan cara disalibkan itu terkutuk. Kalau sudah dipakai kata kutuk, surga tak menerima, dunia tak menerima, dia gantung-gantung aja antara surga dengan bumi ini. Enggak diterima dimanapun, itu kutuk. Ya, dan itulah cinta kasih Tuhan. Mencinta hingga terluka. Lalu yang berikutnya apa? Berdasar pada hakikatnya, artinya apa? Dialah kasih itu. Jadi makanya kasih itu bukan sebuah kata, bukan sebuah kalimat, tapi pribadi. Pribadi Tuhan yang hidup. Jadi kalau lu berusaha memahami kasih, maka lihatlah Tuhan. Itulah kasih. Bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia memikirkan tentang masa depanmu, bagaimana dia memelihara hidupmu, itulah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Lalu yang berikutnya apa? Ya, diperuntukkan bahkan bagi yang tidak layak. Makanya Lukas 6 ayat 37. Berdoalah bagi musuhmu. Keren sekali kekristenan itu ya. Berdoalah bagi musuhmu. Kalau dunia mengatakan berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita itu sebuah kebodohan. Tapi kekristenan mengajarkan justru itulah kemenangan. Itu bukti kalau kita menang pertama terhadap diri kita sendiri, ego kita. Karena ketika orang lain menyingkirkan yang tak layak, kita justru plok. Itu sasaran terbesar dari kasih kita. Nah,
Ya. Sekali lagi Bunda katakan, maka kalau kita bertanya, kasih itu apa sih? Ya itulah Tuhan sendiri. Pribadi yang hidup, pribadi yang terus-menerus bekerja, mendatangkan kebaikan sampai sekarang, dan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Oke, itu dia pengertian kasih. Lalu yang kedua, bagaimana kasih itu menjadi identitas kita? Lu ngerti kata identitas? Ya. Orang Kristen dikenal dari apa sih? Menurut Anda? Dikenal dari apa orang Kristen? Ada yang mau kasih pendapat? Orang Kristen dikenal dari apa? Dari kejujurannya. Dari kejujuran, boleh. Apalagi? Dari kejujuran. perbuatannya, Bun. Dari perbuatannya, betul. Apalagi? Dari kalung salib yang kau pakai. Jadi kalau masuk seseorang ke rumah tengok salib, oh Kristen yang punya rumah ini ya. Nah, gitu. Itu kan dari simbol. Tapi di sana juga ada banyak orang jujur. Di sana juga ada banyak perbuatan baik. Yang paling khas tentang orang Kristen itu apa? Ciri khasnya orang Kristen itu apa? Ya kasih. Ini. Tapi orang lain juga mengasihi. Beda konsepnya. Beda konsep kasihnya. Ya, Yohanes 3:16, Efesus 2 ayat 8 ke 9. Karena hanya di kekristenan lah dikenal konsep bagaimana yang maha tinggi bersedia enggak cuma menjadi sama dengan manusia, tapi mengambil posisi lebih rendah dari manusia. Filipi pasal 2. Menjadi hamba. Cuma kita yang punya konsep itu. Ya. Cuma kita yang punya konsep itu. Nah, ketika Tuhan mengasihi kita, meskipun kondisi kita tidak layak, maka seharusnya itulah juga kasih yang kita kenakan, kan identitas ya. Itulah juga kasih yang kita kenakan, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang menembus batas, yang meruntuhkan tembok pemisah antara hitam dan putih, kaya dan miskin, pintar dan bodoh. Kita beruntung sama rata. Semua kita kasihi. Nah, Lukas 6 ayat 32 mengatakan begini. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Apa upahnya? Makanya Bunda bilang tadi, melampaui standar dunia, menembus batas. Kekristenan selalu Bunda katakan itu soal lifestyle, soal gaya hidup. Lalu kita bertanya, gaya hidup seperti apa? Gaya hidup Yesus, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Seperti apa gaya hidup Yesus? Kasih. Karena itulah hakikatnya. Maka ketika kita mengenalnya Kristus, maka orang lain seharusnya mengenal kita yang mengenal Kristus itu dari mana? Ketika lu berbenturan dengan orang lain, lu bersedia mengampuni. Ketika lu disakiti orang lain, dizalimi orang lain, lu bersedia mengampuni. Nah, dengan dari itu, sehingga orang bilang, keren kali ya, betul kali dari Kristen. Dia bisa begitu. Meskipun dia bilang, buruk kali kau malah. Tapi enggak, dia terus saja memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 2. Berbeda dari dunia ini. Maka apa identitas Anda? Kasih. Ketika Anda melakukan, menghidupi kasih itu, melampaui standar dunia ini, karena Anda tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi Anda, bahkan Anda juga mengasihi orang yang tidak Anda sukai. Berbeda nggak, Bu? Berbeda. Bunda bisa tidak menyukai si X, tapi Bunda tetap mengasihi dia. Apa yang tidak Bunda sukai, perbuatannya, sifatnya, tapi kasih Bunda tetap. Jadi itu dua hal yang berbeda. Makanya kan Bunda katakan seperti ini. Si X bisa menimbulkan masalah padamu, tapi ketika kau menghidupi kasih ke Tuhan, mengenakannya sebagai identitasmu, bagimu si X ini bukan masalah. Paham nggak? Orang tuamu bisa memberikan masalah, tapi orang tuamu bukan masalah. Itu dua cara pandang yang berbeda. Ketika kau memahami, meskipun orang tuamu bisa memberi masalah padamu, tapi mereka bukan masalah, maka kau akan tetap bisa mengasihinya. Wes? Bisa ya dipahami perbedaannya ya? Oke. Kita sampai pada topik yang ketiga, tusar ketiga. I love you. Apa artinya ketika kita mengatakan, oh, nanti dulu ya, bukan eros ini ya, bukan guys. Ya.
Apa artinya ketika Bunda mengatakan Bang Christian, Bunda mengasihimu? Apa artinya itu? Kristen lagi. Begitulah. Namanya juga ganteng. Yang pertama, kasih Bunda ke Bang Sande itu harus memiliki daya tahan. Apa artinya? Jangan kalau Bang Sande mengecewakan Bunda, kasihnya jadi luntur. Tidak begitu. Ketika Bang Sande tidak seperti yang Bunda pikirkan, kasih Bunda menjadi luntur. Enggak begitu. Perhatikan nats kita tadi. Aku memberikan perintah baru. Perintah baru. Apa maksudnya perintah baru? Berarti cinta Bunda kepada Bang Sande itu setiap hari seharusnya segar. Makanya guys, lu tahu nggak? Kasih itu kudu dirawat. Seperti mesin mobil dengan mesin motor kau itu. Pagi-pagi kan kau nyalakan kan. Ting 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 kau panaskan tiap pagi kan. Dipakai nggak pakai, kau panaskan kan. Kasih pun begitu. Kalau nggak dirawat, dia kan nggak akan mendewasa, nggak mengalami pertumbuhan. Kasih itu mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik, mendewasa kan itu toh. Nah, jadi maka ketika Tuhan mengatakan ya perintah baru, dia mau supaya setiap hari bahkan melewati berbagai tantangan benturan dengan orang yang kita kasih kita justru semakin kuat, makin mengalami benturan makin kuat, bukan jadi berubah, bukan, tapi makin kokoh kasih yang kita miliki. Kenapa? Ratapan pasal 3 ayat 22 ke 23. Apa katanya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Lo tahu apa di dunia ini selalu baru setiap pagi? Rahmat Tuhan. Bunda bangun, suami baru. Enggak, gawat itu. Lemari baru. Gawat itu. Nanti penuh rumah Bunda. Enggak ngerti Bunda di mana taruh lemarinya. Ada satu hal dalam hidupmu yang selalu baru setiap hari. Cinta Tuhan. Maka seharusnya cintamu ke orang lain pun begitu. Begitu guys. Ya, memiliki daya tahan karena selalu baru. Dan selalu baru. Itu yang pertama. Yang kedua, apa artinya ketika Bunda mengatakan aku mengasihimu? Praktekkan. Bukan sekedar teori. Ya, bukan sekedar teori. Jadi kalau kita mau teliti Alkitab, setiap kata kasih yang dipakai di Alkitab itu selalu dituliskan dalam bentuk kata kerja, bukan kata benda. Karena memang itulah hakikat kasih, action, tindakan nyata. Jadi ketika dia bilang aku memberikan perintah baru kepadamu, ya itu maksudnya apa? Praktekkan. Kau mengasihi aku itu berarti aku di dalam dirimu seperti lagu kita tadi. Yesus pokok dan kitalah caranya. Kau berkata aku mengasihimu Tuhan, berarti kau sudah sepokok dengan aku. Kalau sudah sepokok dengan aku, tidak mungkin kau sepokok dengan aku berbuah rambutan, lu berbuah jeruk. Kan nggak ada ceritanya. Paham maksud Bunda? Lu kalau sepokok dengan gue menghasilkan buah rambutan, ya lu juga buah rambutan dong. Itu secara sederhananya. Bagaimana kita pada akhirnya ya kita menjadi orang-orang yang bagaimana ya? Alkitab berjalan. Firman yang hidup. Ketemu Bang Christian di kantin, Bunda ketemu Alkitab. Ketemu dia di perpustakaan, Bunda ketemu Alkitab. Ketemu di Trans Studio, Bunda ketemu Alkitab. Kenapa? Seluruh hidupnya adalah firman yang hidup. Itu namanya yang mempraktekkan kasih. Oke. Lalu yang ketiga apa, teman-teman? Standar kasih kita harus kasih agape. Nah, di sini baru. Kalau Bunda mengatakan I love you di dalam konsep eros, maka standar di eros itu adalah agape. Makanya eros itu bukan sesuatu yang menjijikkan. Itu sama sucinya dengan agape. Ya, ketika kau mengasihi lawan jenismu, maka yang kau pikirkan adalah bagaimana kau bisa memberikan yang terbaik baginya. Nah, kau nggak akan mungkin memikirkan yang terbaik bagi lawan jenis yang kau kasihi itu, kalau kau belum happy dulu dengan cinta Tuhan padamu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, hanya ketika kau di titik, wah, gue bahagia dengan cinta Tuhan, maka kau akan mampu berpikir kepada lawan jenismu yang kau cintai, aku akan kasih yang terbaik. Dia membalas atau tidak, pokoknya aku kasih yang terbaik. Nah, maka kalau dipraktekkan I love you di eros, jangan katakan I love you kepada lawan jenismu kalau kau belum yakin sudah bahagia dengan dirimu sendiri. Karena nggak akan mungkin. Jadi lu kudu bahagia dulu dengan dirimu sendiri bersama dengan cinta Tuhan, baru kau mampu
mengatakan kepada sesamamu dalam pengapamaman eros, I love you. Karena agape itu, guys. Agape itu nggak ada di situ namanya balas jasa pamrih, enggak. Agape itu pure, hanya datang untuk memberi. Itulah agape. Nggak ada pikiran di situ untuk berharapkan balas jasa. Bayangkan kalau storge, cinta kepada keluarga, ayah, ibu, dan saudara, persahabatan, dan eros, kita aplikasikan, diterangi agape. Dunia ini akan indah sekali, guys. Indah banget. Karena kenapa? Nggak ada lagi orang yang akan mencari kambing hitam, cenderung menyalahkan orang lain, tapi betul-betul menyadari ketika terjadi benturan, gue juga salah di situ. Dia akan terus berusaha membangun jembatan rekonsiliasi ketika terjadi benturan dengan sesamanya, karena dia paham. Agape itu memang hakikatnya begitu. Membangun jembatan, bukan meruntuhkan jembatan. Membangun meruntuhkan tembok pembisa, bukan membangun tembok pembisa. Itu agape, hakikatnya agape, guys. Ya, jadi mari praktekkan itu. Pertama, dalam diri kita sendiri. Kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Perintah baru. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka seperti Bunda bilang, ayo penuhi hatimu dengan cinta kasih Tuhan, seperti apapun dirimu dengan plus minusnya, kasihi supaya dengan demikian kau baru bisa mengasihi orang lain. Tanpa itu kau nggak akan punya modal mengasihi orang lain, karena ada need ya yang tidak terpenuhi di dalam kehidupanmu. Setelah need itu terpenuhi dan itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan, baru kau bisa berbagi kepada orang lain. Gitu loh, teman-teman, ya. Jadi selamat mencinta, anakku. Mencintalah hingga terluka, tapi jangan dengan sengaja melukai dirimu sendiri, itu bodoh namanya. Kata bijak namanya itu. Mencinta hingga terluka dalam pengertian apa? Gua punya cukup modal dari Tuhan untuk mengasihi lu, mau seberapa banyak pun masalah yang kau berikan, gue tetap mengatakan sarangheo. Gitu ya. Lu nggak mengasihi gue atau lu membenci gue, tetap sarangheo. Itulah cinta yang mencinta hingga terluka. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kami kembali hari ini akan dirimu yang adalah kasih. Dan ketika kami berkata mengimani Tuhan, mengasihi Tuhan, rindumu adalah kasih itu pun bergerak pada sesama kami. Karena dengan demikianlah kami bisa menunjukkan, ini loh kami yang percaya kepada Yesus yang adalah kasih. Penuhi hati kami Tuhan, hingga tak ada celah bagi si iblis untuk mengintimidasi kami dengan dosa dan kesalahan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Kristus, agar dengan demikian kami selalu punya alasan untuk membangun jembatan rekonsiliasi dengan sesama kami, sehebat apapun, sebesar apapun benturan yang kami alami dengan diri kami maupun dengan sesama kami. Biarlah juga cinta kasih Tuhan menolong kami memahami betapa sangat berharganya tubuh kami, betapa sangat berharganya diri kami dan hidup kami Kristus. Dan dengan demikian, biarlah kiranya kami semakin berlari untuk mengejar hal-hal yang mulia dan hal-hal yang terhormat. Hamba berdoa secara khusus untuk anakmu, orang-orang muda ini Tuhan. Tuhan ciptakan unik, istimewa, dan berharga ini Kristus. Doa hamba, mereka tidak hanya mendapat yang terbaik dari Tuhan, tapi kembali menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk studi mereka. Terima kasih untuk perjuangan mereka Tuhan, pergaulan mereka, setiap bentuk pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Terima kasih untuk rumah di mana mereka dibesarkan, untuk orang tua, saudara, dan siapapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Biarlah semua itu menolong mereka untuk bergerak, menabur kasih, bahkan bersedia mencinta hingga terluka. Karena dengan demikian mereka akan mendapatkan dan menikmati kebahagiaan yang sejati. Hamba mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa. Asal Tuhan yang sudah memberitakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.
Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru saja diberitakan oleh Bunda Eta. Sungguh firman yang luar biasa. Di sini aku mau meringkas nih. Mungkin kita semua itu mengasihi sesama kita, tapi menggunakan kasih dunia tanpa disengaja. Tapi mungkin setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa mulai menerapkan kasih Tuhan, dan juga kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan itu selalu mengasihi kita dari kita lahir sampai sekarang, itu nggak akan berubah, dan kita kita tidak menginginkan balasan gitu. Kalau kita mengasihi sesama kita, jangan sakit hati kalau misalnya kita melakukan kebaikan tetapi dia tidak balas. Dan juga kita mengasihi sesama kita itu tanpa boleh membeda-bedakan. Baik, terima kasih Bunda atas firman-Nya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi di layar kita sudah tertera barcode. Teman-teman bisa scan barcode-nya untuk memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan kita. Selanjutnya, baik, aku mau mengucapkan
Selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakan hari ulang tahunnya mulai dari tanggal 31 Oktober hingga hari ini tanggal 5 November yang bernama dari angkatan 2021 ada Daniel Pratama Manurung, ada Yesa Krisanto Sihombing, ada Mikael Kolintan, ada Jati Tepatesa, Bagas Takwa. Kemudian dari angkatan 2020 ada Arta Nofrida Lumban Raja. Next. Dari angkatan 2018 ada Jonas Tangke, ada Sistri Dani Sidabutar, ada Stephen Martinus Tarigan, dan Philip Wandarionov Sinaga. Kemudian dari angkatan 2017 ada Aurisa Prastika. Aku ingin mengucapkan kepada abang kakak teman-teman semua yang merayakan hari jadinya, kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, sehat selalu, perkuliahannya dapat berjalan dengan lancar, dan aku harap teman-teman juga bisa bertumbuh dalam Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat yang dibawakan oleh Valen. Kepada Valen dipersilahkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh pada malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami di ibadah Jumatan ini Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, namun kami yakin dan percaya itu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk kami tetap menyatukan hati kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, saat ini kami akan memberikan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengarkan, Tuhan juga yang memberkati, agar kiranya segala doa yang kami berikan nantinya boleh terjadi dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami yang kami kasihi yaitu Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negara ini baik dari struktur pemerintahan, masyarakat maupun lingkungan yang kami miliki. Bapa, saat ini pula kami mengalami pergumulan dikarenakan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu jauh terlebih besar. Engkau sanggup untuk memulihkan negara kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah negara ini boleh kembali pulih, dan biarlah kami boleh senantiasa merasa damai sejahtera untuk tinggal dan bersekutu di negara yang kami kasihi ini. Berkatilah pula setiap program vaksinasi yang dijalankan, kiranya Engkau memberkati, Engkau juga memberi roh hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemerintah, agar kiranya program vaksinasi ini boleh terjalin dan mereka boleh menjalankan segenap tugasnya dengan bijak. Berkatilah pula segenap lapisan masyarakat, Bapa, kiranya Engkau yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka mau untuk mengikuti segenap aturan kesehatan yang berlaku untuk mengatasi COVID-19 ini, ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk berbagai wilayah di negara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, kiranya Tuhan yang memulihkan setiap wilayah. Engkau juga yang memulihkan setiap korban, ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus yang kami kasihi Telkom University, kiranya Kau memberkati baik segenap petinggi maupun setiap mahasiswa di Telkom University. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan senantiasa melingkupi para petinggi yang menjabat agar mereka dapat menjalankan segenap tugasnya dengan bijak. Kau berkati pula kami setiap mahasiswa, kiranya kami dijauhkan dari pengaruh buruk duniawi ini ya Tuhan, agar kiranya kami tidak serupakan dunia, namun biarlah kami boleh mengalami pembaharuan budi kami, agar kami dapat menjadi terang dan garam di kampus yang kami kasih ini, Telkom University. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini kami dihadapkan pada situasi perkuliahan online. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus senantiasa tercurah atas kami agar kami dapat tetap memiliki kesungguhan hati untuk tetap tekun belajar sehingga itu boleh menjadi bekal kami dalam menggapai masa depan kami. Kami yakin ya Tuhan masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Bapak, kami juga berdoa untuk PMK Telkom University, kiranya Kau berkati setiap pendamping, pembicara, pengurus, pelayan, serta segenap anggota PMK Telkom University, agar kiranya kami senantiasa merasakan kerinduan akan Engkau, sehingga kami mau untuk menjadikan PMK sebagai wadah untuk kami berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah, sehingga kami kelak nantinya boleh menjadi saluran berkat, serta boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, tak luput pula kami
Berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau memberkati kami, baik kesehatan maupun keluarga kami ya Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kiranya kami boleh menjalankan segenap aktivitas kami dengan baik, dengan lancar. Kalaupun mungkin saat ini ada teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang mengangkat penyakitnya, Engkau yang menyembuhkan, agar mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan lancar, tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, kami tahu kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman, ibadah kita udah di penghujung acara. Aku ingin teman-teman semua untuk ikut bernyanyi Allah itu baik. Teman-teman boleh sambil tepuk tangan juga. Mari kita bernyanyi bersama Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik, ibadah kita telah selesai. Aku ingin minta Bunda untuk menutup dalam doa. Seluruh rangkaian fellowship kami malam ini akan segera berakhir, Kristus. Tapi kami sangat percaya cinta kasih-Mu kepada kami tidak akan pernah berakhir.
Biarlah hal itu terus menerus memotivasi kami untuk berlari mengejar perkenan hati Tuhan, lebih dari mengejar perkara apapun di dunia ini. Terima kasih Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah Jumatan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat UTS-nya. Bye. Sehat, God bless you. Nah. God bless you juga, Bunda.